Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, sebuah kemuliaan, sebuah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sebab pada hari ini, pagi hari ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan keimanan, masih diberikan kesempatan, masih dikokohkan iman yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk datang ke tempat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Sebab kalau kita melihat mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, bahkan sama-sama juga berpuasa pada pagi hari ini, sama-sama juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, tetapi tidak diberikan kekuatan untuk datang ke masjid, padahal dia juga laki-laki. Setiap saat berinteraksi dengan kita, tetapi Allah takdirkan kepada kita untuk datang ke masjid ini. Luar biasa. Kita sholat berjamaah, keutamaannya luar biasa dibandingkan dengan sholat sendiri. Kita sholat berjamaah di masjid, di mana tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sholat berjamaah di masjid pada suatu malam, pada suatu pagi di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Jadi berlipat-lipat ganda kemuliaan, pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentunya dengan syarat kalau semua ini kita lakukan dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita kirimkan salawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena Rasulullah ini memang sengaja diciptakan, sengaja dibentuk, sengaja dipolah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah yang kemudian disampaikan kepada kita. Sengaja memang kemudian manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicontoh oleh manusia, untuk kemudian diikuti bagaimana ia kemudian bermuamalah dengan sesama manusia, bagaimana dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Komplit ada pada sisi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita perlu membuat target untuk bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita sudah berada pada hari yang ke-17. 16 hari sudah kita lewati. Insyaallah kalau tamat hari ini puasa kita sampai berbuka nanti, maka kita akan masuk kurang lebih 13 hari ke depan kalau genap 30.
Kita sudah melewati separuh perjalanan bulan suci Ramadan. Menghitung-hitung hari di bulan suci Ramadan bukan yang kita lakukan ini, atau kita ingatkan setiap saat itu, bukan seperti anak kecil. Berapa lagi puasa ya? Bukan seperti itu, tetapi kita landasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan hadir pada kesempatan kali ini, Ramadan hadir pada tahun ini, boleh saja tidak membawa kita untuk mendapatkan rahmat, boleh saja tidak membawa kita untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh saja Ramadan ini hadir tidak membawa kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu menghitung, jangan-jangan hari kemarin seperti apa, hari ini harusnya seperti apa. Karena bagi orang yang kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, ditawarkan kepada orang yang kemudian memasuki bulan suci Ramadan, tidak ingin hari-harinya di bulan suci Ramadan ini terlewatkan begitu saja. Kalau ia memiliki target untuk kemudian sholat malamnya, maka ia akan menghitung bagaimana dengan sholat malam yang sudah dilaksanakan hari ini, besok seperti apa, sementara bulan suci Ramadan akan terus berjalan hingga pada akhirnya nanti. Maka perlu kita hisab diri kita untuk kemudian meningkatkan taraf penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghitung hari bukan berarti kita jenuh dengan datangnya bulan suci Ramadan, melainkan untuk kemudian melakukan perhitungan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sebab kalau kita tidak paksa diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, maka susah untuk kemudian kita pastikan nanti di luar bulan suci Ramadan untuk kemudian kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sebab di sana di luar bulan suci Ramadan ada rival kita yang namanya setan, yang kemudian selalu membisikkan kepada kita agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuwaswisu fi sudurihim, selalu membisikkan kepada kita tentang kebahagiaan dunia, selalu membisikkan kepada kita tentang tunda dan menunda waktu. Kalau di bulan suci Ramadan kita tidak mampu untuk kemudian mengitikadkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka susah dan dipastikan akan susah kita untuk kemudian melaksanakan ibadah dengan sesempurna-sempurnanya di luar bulan suci Ramadan. Sebab kita yakin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada bulan suci Ramadan datang, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Artinya kalau ada kemalasan yang terjadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, itu karena diri pribadi kita, bukan karena setan. Bukan karena godaan setan yang merupakan musuh bebuyutan kita. Sebagaimana yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belenggu di bulan suci Ramadan ini, lantas kita kemudian bermalas-malasan untuk beribadah, yang di lain sisi Allah kemudian memberikan keutamaan orang berpuasa, siapa yang disalahkan kalau bukan karena kita memang yang tadinya malas? Oleh karena itu kita menghitung hari di bulan suci Ramadan ini dalam rangka untuk kemudian memberikan perhitungan kepada diri kita, sudah sejauh mana ibadah-ibadah yang kita lakukan. Adakah peningkatan ibadah secara terus-menerus di bulan suci Ramadan? Jangan sampai kemudian hari di bulan suci Ramadan seperti grafik netral, seperti grafik normal dalam statistik. Di awalnya dia bergerak hampir mengikuti sumbu X, kemudian naik-naik pertengahan, pada puncak tertingginya dia kemudian turun pelan-pelan sampai kemudian segaris dengan sumbu X, membentuk kurva seperti ini sampai pertengahan bulan suci Ramadan. Jangan sampai puncaknya itu kemudian sampai di situ. Yang perlu dilakukan adalah pada tanggal 15, 16, 17 sampai dengan 30 grafiknya naik.
Karena setiap malam di bulan suci Ramadan bukan semakin berkurang pahala yang akan didapatkan, bukan semakin berkurang nikmat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, melainkan meningkat. Bahkan di 10 terakhir berdasarkan pemberitaan yang sampai kepada kita, mayoritas ulama mengatakan bahwa di 10 terakhir Lailatul Qadar hadir. Barang siapa yang beribadah di satu malam Lailatul Qadar, maka sama dengan beribadah dengan 1000 bulan. Berarti satu menit kita berzikir saja mungkin pada malam itu, maka setara dengan 1.800.000 detik. 1.800.000 detik, 108 juta detik, maaf, di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena satu malam di malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Persoalannya atau kepastiannya bahwa malam Lailatul Qadar pasti turun, pasti akan ada. Nah, pertanyaannya, kita sedang ngapain pada malam itu? Ini yang perlu kita latih diri kita. Ngapain kita di malam Lailatul Qadar? Apakah kita tidur? Atau kita main game? Atau kita hanya scroll HP kita? Makanya para ulama, para mukmin yang mengharapkan malam-malam ini, mereka beriktikaf supaya terjaga malam itu ia dalam keadaan beribadah. Karena kita tidak tahu pada malam berapa dia akan datang. Cuma mayoritas ulama menyampaikan bahwa hadirnya malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di malam, mulai dari malam ini, mulai dari hari ini, coba kemudian komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rahmati aku di bulan ini dan sampaikan aku ke bulan Ramadan. Kenapa juga kita tidak berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikan zikir itu, jadikan doa setiap saat. Ya Allah, pertemukan aku di Lailatul Qadar, dan persiapkan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu harus diusahakan. Yakinkan pada diri kita bahwa kita termasuk orang-orang yang kemudian mendapati dan mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 menit perjalanan terakhir bulan suci Ramadan hadir kepada kita semua yang ada atau hidup saat ini. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan dengan berbagai keutamaannya, dengan berbagai janji-janji yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diraih bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sebab takwa yang kemudian ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa bukan serta-merta didapatkan, melainkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di lain tafsir mengatakan semoga kalian bertakwa. Sama dengan kalau orang kemudian berjalan dari Tanjung Redep naik pesawat seumpama ke Samarinda, apa yang kita katakan? Pasti engkau sampai ke Samarinda. Tidak mungkin kita katakan demikian, karena Allah kemudian datang untuk mengaturnya. Maka kita selalu mendoakan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Begitu pula Ramadan datang, la'allakum tattaqun. Tidak semua orang yang kemudian berpuasa mendapatkan ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah juga sudah sampaikan betapa banyak orang yang berpuasa yang kemudian dia dapatkan adalah rasa haus dan lapar saja. Maka kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita digolongkan sebagai orang yang seperti itu. Datang bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan ini tidak menjadi apa-apa bagi keimanan dan ketakwaannya. Bahkan maksiatnya mungkin lebih jadi. Tidak ada perubahan entah di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan.
Tetapi kita yang hadir di tempat ini, semoga Allah kemudian mengistiqomahkan kita untuk mendapatkan atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan ini punya partner yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Yang pertama, bulan suci Ramadan diperuntukkan untuk bagi mereka yang beriman, agar mereka kemudian menyadari tentang posisi dia sebagai hamba yang beriman kepada Allah, tentunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian meraih ketakwaan. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran ini, sebagaimana di surah yang kedua Al-Baqarah dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah yang diturunkan kepada kita petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi tujuan daripada berpuasa adalah ketakwaan. Ayat 183 Al-Baqarah. Di awal ayat Al-Baqarah juga Allah kemudian mengatakan bahwa Allah turunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita tafsir secara sederhana bahwa orang yang dapat menggunakan petunjuk Al-Quran ini adalah orang yang bertakwa. Bagaimana kriteria ketakwaan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perintah Allah yang kita laksanakan, yang disyariatkan melalui lisannya, melalui perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan semua itu kepada ketakwaan. Semua perintah-perintah yang kemudian kita laksanakan dalam rangka melaksanakan syariat agama ini menuju kepada muara ketakwaan. Salah satunya adalah puasa. Oleh karena itu kemudian kita lihat bagaimana frekuensi ibadah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Quran pada bulan suci Ramadan ini. Apakah sudah mengantarkan keyakinan kita lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ayat yang kita baca, Quran yang kita baca kemudian memberikan celupan bagi kita bahwa semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin kita bahwa Al-Quran yang diturunkan ini adalah wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Al-Quran yang kita baca ini adalah penyebab untuk kemudian kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab konsekuensi daripada ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tidak ada daya dan kekuatan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kita ada di muka dunia ini, kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan ini, dan kita berdoa semoga bulan suci Ramadan yang kita laksanakan tahun ini adalah ibadah bulan suci Ramadan yang lebih baik daripada ibadah bulan suci Ramadan yang kita lakukan sebelumnya. Semoga lewat puasa kita, lewat qiyam kita, Allah jadikan itu asbab sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diboncengi dengan niat yang lain kecuali niatnya lillahi taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan, kalau itu kemudian melahirkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapusnya dan menggantikan dengan keinginan, kekuatan untuk beribadah, beramal, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.